wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marti Azmi dengan NIM 23650066. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga. Apa itu hukum cyber? Hukum cyber merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak berpihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Kemudian, mengapa disebut cyber? Cyber atau maya sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasan membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analogi, aliran listrik tidak terlihat tapi dampak nyata. Lanjut, sejarah hukum cyber Indonesia. Era praregulasi tahun 1980 sampai 1998. Masa awal kejahatan komputer. Era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008. Kebangkitan internet dan awal regulasi. Kemudian era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016. Konsolidasi regulasi. Kemudian era revisi Undang-Undang ITE tahun 2016 sampai sekarang. Penyempurnaan, kemudian perkembangan kelembagaan, dan perkembangan regulasi komplementer. Kemudian rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cybercrime. International Review of Criminal Policy UN Manual. 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Kemudian yang kedua, rumusan ketentuan harus jelas. Yang ketiga, deskripsi pembuatan harus spesifik. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Yang kelima, hanya pembuatan dengan kesengajaan yang dipidana. Yang keenam, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Kemudian timeline pengaturan Undang-Undang TI di Indonesia. 19 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36. Kemudian 2002 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19. Yang 2002 Undang-Undang TPPU Nomor 15. 2008 Undang-Undang ITE Nomor 11. Payung hukum. Kemudian 2016 revisi Undang-Undang ITE Nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru. Hukum cyber, hukum telematika, kemudian hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Lanjut pada kebutuhan Undang-Undang ITE. Globalisasi informasi Indonesia, bagian masyarakat informasi dunia, perubahan bentuk perbuatan hukum, lahirnya bentuk hukum baru, kemudian perlindungan kepentingan nasional atau kedaulatan digital, pencegahan penyalahgunaan nilai agama, sosial, budaya. Kemudian asas pemanfaatan pasal Undang-Undang ITE. Kepastian hukum, kemudian manfaat bagi masyarakat, kemudian kehati-hatian dalam penggunaan, kemudian itikat baik dalam transaksi, kemudian kebebasan memilih teknologi. Lanjut pada tujuan pemanfaatan pasal 4 Undang-Undang ITE. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, dan memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Kemudian studi kasus perbankan online. Fakta, masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools. Kemudian regulasi sebelum Undang-Undang ITE tidak komprehensif. Pasca Undang-Undang ITE, payung hukum transaksi elektronik. Contoh, mobile banking, internet banking, atau e-wallet. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.